Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aziza, peserta Latsar CPNS Angkatan 2, Golongan 2 tahun 2023 Kabupaten PD. Nah, kali ini saya akan membagikan learning journal saya pada agenda ketiga hari pertama tanggal 13 April 2023. Untuk teknis pembelajarannya sendiri masih menggunakan agenda yang sebelumnya, yaitu melalui asinkronus dan sinkronus. Pada pembelajaran asinkronus, peserta Latsar melakukan penugasan secara online dan akan dikumpulkan dalam waktu yang telah ditentukan. Untuk pembelajaran yang sinkronus, materi akan dipaparkan oleh WI atau Widya Suara dalam via Zoom meeting. Bapak Farli MAG selaku tutor memberikan penguatan materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN yang telah dipelajari peserta pada pembelajaran MOOC. Sebelum melakukan penguatan materi, peserta diminta untuk memaparkan hubungan agenda 1 dengan agenda 3 yang akan dipelajari ke depannya. Di akhir pertemuan, pemateri memberikan arahan untuk penugasan sebagai evaluasi pada agenda yang ketiga hari pertama. Pada penugasan pertama, peserta diminta untuk membuat resume tentang materi manajemen ASN dan Smart ASN yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Fadli MAG. Kemudian peserta diminta untuk membuat video tentang learning journal, materi, manajemen ASN, dan Smart ASN. Pembahasan pada manajemen ASN yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban ASN, serta kode etik ASN, kemudian literasi digital, konsep sistem merit sehingga mendukung terwujudnya smart government guna menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat pemersatu bangsa. Fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik di mana ASN mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pejabat negara sesuai dengan perundangan yang berlaku, misalnya peraturan dari presiden ataupun peraturan yang berlaku di kota media atau kabupaten. Fungsi yang kedua adalah sebagai pelayan publik di mana ASN memberikan pelayanan publik secara profesional serta tidak membedakan latar belakang seperti agama maupun daerah, sehingga mewujudkan wawasan kebangsaan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai perekat pemersatu bangsa. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, kemudian memiliki dasar dan etika profesi. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, dan sebagainya. Pada pasal 1 butir 3 dan pasal 7 menyebutkan hak dan kewajiban PNS, di mana PNS mendapatkan hak seperti gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Untuk kewajiban itu sendiri, ASN taat pada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Untuk kode etik ASN sendiri, yakni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, serta menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang politik, agama, ras, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, dan umur.
Apabila pelayanan sektor publik berkualitas dan berakhlak, maka akan menciptakan kondisi manajemen ASN yang profesional dan berkarakter, sehingga dapat menguatkan birokrasi. Inilah learning journal saya pada agenda ketiga hari pertama. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.